Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an wa akhwati fid din. Hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah berada di 13 Rajab 1446 Hijriah, 12 Januari 2025. Allah tabaraka wa ta'ala pertemukan kita di rumahnya ini yang bernama Al-Ihsan. Semoga kita semua dicatatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muhsinin. Orang muhsinin itu lebih tinggi Pak daripada dia mukmin, daripada dia muslim. Kita tahu bahwa maratibuddin salasah, tingkatan agama itu ada 3, yaitu apa? Al-Islam, kemudian Al-Iman, kemudian Al-Ihsan. Al-Ihsan ini adalah puncak daripada maratibuddin itu sendiri atau tingkatan agama itu sendiri. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Karena ini sudah kita masuk tanggal 13 Rajab, itu artinya 47 hari lagi Ramadan akan segera tiba. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dan PP Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Kita tidak tahu bagaimana keputusan pemerintah, kita tunggu saja nanti sidang isbatnya. Intinya mereka akan sudah berpuasa pada tanggal 1 Maret 2025. Itu artinya Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, bagi antum khususnya pada ibu ya, akhwat dan ummahat sekalian, barangkali ada utang puasa segera diselesaikan karena waktunya udah nggak lama lagi, sekitar 47 hari lagi sebagaimana saya sampaikan tadi. Oleh karena itu ulama salaf dulu Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, sebagaimana dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl di dalam kitab Lataibul Ma'arif oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Al-Mu'alla bin Fadl mengatakan, kanu yada'una Allah sittatu ashhurin, ya, kanu yada'una Allah sittatu ashhurin liyataqabbalu ma fa'alu. Kata Mu'alla bin Fadl, adalah ulama salaf dulu, mereka itu berdoa kepada Allah SWT agar menerima amalan mereka 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu artinya adalah setelah selesai Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar seluruh amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan berterima di sisi Allah. Jadi mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu. Jadi mereka berdoa situ Pak agar amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan yang lalu berterima. Tetapi 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar mereka bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Jadi mulai mereka dari Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rabiul Tsani ya, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, dan ketemu dengan bulan Ramadan. Artinya mereka ini benar-benar luar biasa ya, untuk bagaimana perhatian mereka dengan bulan Ramadan yang disebut dengan Sayyidul Syuhur, penghulunya para bulan, yaitu bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an.
Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin berbahagia, antum gak usah ragu ya dengan antum yang sedikit ini, nggak ada masalah. Jadi anak punya kisah sebelum kita mulai ya. Anak ada punya pengajian rutin namanya di Masjid Al-Imam Al-Bukhari di Perbaungan, yang di dekat makamnya orang-orang Chinese, pekuburan Cina gitu. Sebelah kiri dia, kalau dari Medan kita sebelah kiri sebelum pasar bengkel. Itu masjid dibangun yayasan juga, dibangun yayasan seperti Masjid Al-Faruq, tapi saya kira hampir sama ya, 10 kali 10. Dan di situ yang hadir biasanya 4 orang. Terakhir-terakhir ini sudah mulai agak ramai 6. Gitu. Yang dahsyatnya lagi, waktu itu saya ngisi pengajian 2 kali sebulan. Itu di Musola Al-Falah namanya. Musola Al-Falah itu dekat UIN. Dekat UIN di Tuntungan, Jalan Persatuan. Mungkin sebagian antum tahu, Tuntungan. Jadi kalau kita arah ke Brastagi, nanti kita sebelum Pancur Batu belok kanan. Di situ dekat UIN, Pak. UIN kan banyak ya, di situ pusat UIN itu. Nah, di situ yang qadarullah waktu itu nggak hujan, nggak apa-apa, tapi yang hadir cuman bapak sama anak, 2 orang gitu kan. 2 orang, kemudian saya tanya, ada akhwat di belakang, ada ustadz, tapi saya kira itu istrinya gitu, istrinya doang. Jadi beliau memang apa ya, saya ingin buka kitab. Di sana kitab yang kita bawa At-Tauhid Al-Muyassar namanya. Tapi beliau sebelum saya mulai bertanya, Ustadz saya nanya katanya. Saya kira mungkin beliau nanya biar saya jawab, nunggu ikhwan gitu kan. Jadi pertanyaannya panjang, Ustadz apa saja tanda-tanda hari kiamat? Ya tanda-tanda hari kiamatnya banyak kan. Butuh waktu panjang jelaskannya. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Yang kecil dibagi 3 lagi oleh para ulama, yang besar begini segala macam. Qadarullah panjang cerita, saya ada ngomong hampir setengah jam, datanglah 1 orang laki-laki. Bapak-bapak itu pun dari kampung sebelah, entah jauh dari mana gitu, kampung sebelah dia. Jadi ceritanya yang besar waktu itu 2 orang, 2 anak-anak, 1 anak-anak di belakang, mungkin istrinya tadi 1, jadi 3 orang lah yang ngaji waktu itu. Nggak ada masalah Pak. Jadi saya justru sikit-sikit itu udah biasa gitu, udah biasa ya. Begitu juga yang di tebing tinggi Al-Ihsan namanya, itu harus kita tahani Pak, jangan pulang Pak ya, kita masih ada kajian nanti pada Isya gitu, karena kita pada Isya kajian sampai setengah 9 gitu. Jadi orang-orang ini kan kita tahani supaya nggak pulang gitu. Saya yakin dan percaya antum nggak akan pulang ya. Setelah Isya nanti kita akan lanjut sampai 21 ya, Abu Juwairiyah kita akan sampai 21. Itu udah jam 21 saya lihat. Jam antum rusak ya. Itu baterainya kayaknya perlulah. Baterai sebiji pun nggak terbelit lagi kayaknya udah. Ya. Itu jam antum tuh apa? Saya nggak tahu ada jam lain. Oh ini ya. Masya Allah. Iya. Jadi jangan antum kayaknya sedikit kali Ustaz. Enggak ada masalah. Kita itu tujuannya bukan rame-rame orang, kita menyampaikan kebenaran, diterima alhamdulillah, nggak diterima juga nggak ada masalah. Begitu. Kalau kita lihat dulu para ulama Pak, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengisahkan bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah punya tafsir namanya Tafsir Karimur Rahman bi Tafsir Kalam Al-Mannan. Itu muridnya dulu, beliau 1 muridnya, ada mereka 4 orang katanya. Ini nggak jelas juga yang 4 orang ini, kadang ada kadang nggak, sampai beliau ngasih buah apel sama anak muridnya supaya nggak pulang gitu, supaya nggak sampai ngaji terus gitu sama dia. Masya Allah, itu awal perjuangan beliau. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga begitu Pak, awal-awalnya berapa puluh tahun beliau seperti itu, akhirnya Masya Allah luar biasa. Allahumma jalla jadikan dakwah beliau berterima di tengah-tengah masyarakat. Intinya tujuan kita berdakwah adalah lillahi azza wa jalla. Dan ingat, target dakwah itu bukan orang menerima yang antum sampaikan. Enggak, bukan itu targetnya. Targetnya antum sudah menyampaikan kebenaran, udah sukses orang berdakwah. Jadi orang berdakwah itu Pak, bukan dilihat dari banyaknya orang ikut menerima, enggak, bukan itu. Itu bonus, alhamdulillah. Tapi yang dituntut dari kita menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, kata Nabi SAW terhadap hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari. Katakanlah ya kebenaran itu meskipun rasanya pahit. Begitu ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an.
Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kehadiran antum ke rumah Allah tabaraka wa taala ini, antum dan antuna Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saya meyakini bahwa kehadiran antum, tujuan antum tiada dan tiada bukan adalah li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu lillahi tabaraka wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, li raf'il jahli anna wa min ghairina nahnu. Untuk mengangkat kebodohan dari kita dan dari orang lain. Sebatas itu kan, Pak. Niat menuntut ilmu itu enggak muluk-muluk. Lillahi azza wa jalla, kemudian maksud kita untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Sekarang antum bisa bayangkan ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an, antum berkumpul dengan orang-orang soleh di tengah-tengah antum ini satu kenikmatan. Bisa bertemu dengan saudara-saudara antum, baik ikhwan maupun akhwat, ya akhwat dengan akhwat tentunya, yang ikhwan dengan ikhwan tentunya. Ini sebuah kenikmatan ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatil Lahfan mengatakan bahwa mujalasutus solihina tuhawiluka min sittatin ila sittatin, kata beliau. Engkau bermajelis dengan orang-orang soleh, ya, sejatinya itu merubahmu dari 6 perkara menjadi 6 perkara, begitu. Artinya kalau antum memang bermajelis dengan orang-orang soleh, benar-benar orang soleh, itu akan merubah dirimu dari 6 perkara menjadi 6 perkara, ya, membawa dirimu dari 6 menjadi 6. Apa aja yang 6 perkara itu? Kata beliau, yang pertama adalah minasyakki ilal yakin, ya, kalau engkau berteman dengan orang-orang soleh, mereka akan merubah dirimu dari keraguan menjadi keyakinan. Artinya apa, Pak? Yang dulunya antum ragu terhadap manhaj salaf misalkan, atau antum ragu terhadap apa yang disampaikan oleh para asatidah yang mengenal sunnah ini, tentang kebenaran ini, tapi dengan antum berteman dengan orang-orang soleh, menguatkan diri antum. Oh, ini yang jalan kebenaran yang dititi oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Begitu ikhwati fillah. Jadi tuhawiluka min sittatin ila sittah, merubah dirimu dari 6 ke 6. Yang pertama minasyakki ilal yakin, dari keraguan menuju keyakinan. Dulu antum mungkin centang perenang tentang agama, antum berantakan tentang bagaimana tata cara beragama antum dan antunna. Tapi sekarang masya Allah, antum sudah bisa mengerti bagaimana tata cara ibadah yang benar, bagaimana cara sifat wudhu Nabi, sifat sholat Nabi, sifat puasa Nabi, termasuk cara berakidah yang benar bagaimana. Masya Allah, ini sebuah keutamaan ikhwati fillah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi membawamu dari mana tadi, Pak? Dari keraguan menuju keyakinan. Itu, Pak, yang pertama. Jadi kalau ada teman-teman antum yang antum bermajelis dengan dia bukan menjadi keyakinan, jadi antum ragu dengan agama ini misalkan, antum ragu dengan sunnah ini misalkan, nah ini enggak jelas yang temannya ini. Hati-hati. Begitu ikhwati fillah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah minal minal ghaflah ila dzikri. Minal ghaflati ila dzikri, dari kelalaian sampai kepada mengingat. Artinya kalau antum berteman dengan orang-orang soleh yang tadinya antum lalai, akhirnya antum ingat. Mengingat itu artinya jadi antum disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum berteman dengan orang soleh ini, apa yang terjadi? Begitu kumandang adzan, dia ngajak antum sholat atau ngajak antum main bola atau ngopi. Biasanya ngapain, Pak? Ngajak antum ngapain dia? Ngajak antum ngopi? Enggak kan? Minimalnya, ayo udah adzan yuk ke masjid kita. Masya Allah. Ini, Pak. Itu untungnya kita berteman dengan orang-orang soleh. Ya, mengajak antum minal ghaflati ila dzikri, akan mengingatkan antum dari kelalaian kepada mengingat. Artinya kelalai antum dalam beribadah untuk mengingat selalu dan disiplin dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini, Pak, sedapnya, enaknya kita berteman dengan orang-orang saleh. Mujalatus salihin tuhawiluka min sittatin ila sittah. Yang pertama dari minasyakki ila yakin. Yang kedua adalah minal ghaflati ila dzikri. Engkau lalai, jadi berteman dengan orang-orang saleh, antum ingat dengan kewajiban antum dan apa yang harus antum lakukan terhadap Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kalau antum bermajlis dengan orang-orang saleh akan membawa antum minar riya'i ilal ikhlas, dari riya menuju ikhlas. Artinya kalau antum bertemu dengan orang-orang saleh, Pak, yang tadinya antum beramal riya itu artinya dia ingin mendapatkan pujian, ya, dari orang lain dari amalan dia lakukan itu. Kata Nabi SAW, yusalli rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi.
Kata Nabi SAW, definisi daripada riya itu adalah seorang laki-laki sholat, lalu dia membaguskan sholatnya karena dia melihat ada pandangan orang lain yang tertuju padanya. Itu namanya riya. Riya dalam beramal artinya dia menampakkan amal solehnya. Makanya kalau antum punya teman yang soleh, maka dia akan mengingatkan antum, akhi, nggak ada gunanya kita banyak beramal tanpa keikhlasan kepada Allah. Makanya antum tahu kan Pak, Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, syarat kita beramal itu bisa diterima oleh Allah kan dua. Al-ikhlas wal ittiba' atau mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang berteman dengan orang soleh itu mengingatkan antum bahwa kita beramal ini lillah. Enggak ada rianya. Enggak ada, Pak. Ya, dalam beribadah kita pada asalnya kita tidak boleh ria, kecuali ibadah-ibadah itu memang terlihat, Pak, seperti sholat berjamaah. Maka mau nggak mau ya harus terlihat lah. Mana pula kita berjamaah di hutan, kan enggak, kita berjamaah di masjid. Begitu. Apalagi misalkan kita bayar zakat misalkan, ya pasti kita lihat orang gitu kan. Makanya kita dianjurkan Pak untuk memperbanyak ibadah yang sifatnya sunnah itu sembunyi-sembunyi. Ya, baik puasa sunnah, baik sodakoh sunnah, ya, bukan zakat wajib ya, bukan zakat mal, bukan zakat fitri begitu. Ini perbanyak. Termasuk haji dan umroh. Mungkin kalau kita haji ya ketahuan lah gitu kan, rame-rame. Tapi umroh nggak mesti tahu orang gitu, sekampung. Oh ini masya Allah, sebentar lagi kita mau umroh. Antum bahaya akhi, antum menghabiskan banyak harta, banyak waktu, terakhirnya nggak berterima di sisi Allah. Sangat berbahaya sekali. Apalagi antum ibadah-ibadah yang butuh banyak modal gitu. Kalau sholat antum ria kan nggak capek kali antum gitu. Tapi kalau antum umroh, udah umroh capek, habis duit, ria, nol pahalanya. Subhanallah. Capek kali itu Pak. Makanya orang kalau antum bermajelis dengan orang-orang soleh akan mengingatkan antum dari apa? Dari riya menuju keikhlasan. Yang keempat kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, rahmatan wasi'atan minar raghbati fid dunya ila raghbati fil akhirah. Dari kecintaan kepada dunia menuju kecintaan kepada akhirat. Artinya Pak, kalau antum berteman dengan orang-orang soleh, dia akan memberikan pemahaman kepada antum begitu mahalnya negeri akhirat. Bahwa begitu pentingnya negeri akhirat itu. Dunia ini nggak ada apa-apanya Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat. Antum mungkin saya kira tersebar ya dunia media sosial, bahkan di kota apa ini, di kota Ekenopan ini, meskipun ini bukan Ekenopan katanya, ya ini masih asahan gitu kan. Tapi yang jelas saya kira Hollywood yang terbakar itu, antum bayangkan ya, antum bayangkan Pak, itu berapa dunia yang koyak di situ. Ada mengatakan 2.400 triliun yang hilang. Ada yang mengatakan 800, nggak tahulah. Yang jelas, masya Allah, Tabarakar Rahman, itu adalah sebuah apa namanya ini peristiwa yang sangat besar bagi kita. Kita tidak terlepas dari itu adalah apa namanya ini adab. Kita tidak bicara itu ya. Yang jelas itu adab lah, karena di situ umumnya orang-orang kafir. Tapi di situ saya kira juga kaum muslimin. Saya nggak tahu ya, ada nggak di situ orang Islam? Nggak ada. Saya nggak tahu. Kayaknya adalah konsulat jenderal kita ada di situ Pak. Bukan kedutaannya, konsulat jenderal. Konsulat jenderal di Los Angeles itu ada. Ya nggak tahu saya, mudah-mudahan ada yang muslim. Begitu. Yang jelas bagi kaum muslimin yang tertimpa musibah di sana, ya kita berharap ya mendapatkan pahala dari Allah dan diberi kesabaran muslim-muslim yang ada di Amerika yang memang terlibat atau terkena musibah kebakaran tersebut. Kembali ke masalah tadi bahwa kalau kita berteman dengan orang soleh, maka diingatkan kita begitu pentingnya negeri akhirat, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat. Akhirat. Nanti kita bicarakan insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya Pak dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Antum beramal kecil aja, Allah kasih besar-besar gajinya, besar-besar upahnya. Betul nggak? Betul. Contohnya apa Pak Ustaz? Contohnya antum baca Al-Quran 1 huruf, berapa Allah ganjar? 10 kebaikan, bahkan itu bisa lebih. Kalau antum misalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar namanya, sholat sunnah setelah masuk waktu Pak ya, jangan dipahami, jangan disalah dipahami. Ini kadang-kadang orang sholat sunnah sebelum masuk subuh itu nggak benar. Yang benar itu sholat sunnah fajar itu maksudnya antum sholat sunnah ketika sudah masuk waktunya atau setelah adzan lah. Karena itu namanya sunnah rawatib Pak, sunnah mengikuti sholat wajib, sholat fardu. Makanya udah masuk waktu dulu baru kita boleh sholat sunnah. Begitu. Itu aja kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, rakaatul fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar itu Pak, maksudnya 2 rakaat bukan sholat subuhnya ya. 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Antum melihat orang kaya di Ekenopan ini dengan mobilnya, dengan tanahnya, dengan hartanya.
Wah, gitu kan. Padahal 2 rakaat sholat subuh ini mengalahkan itu semuanya, Pak. Bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang ada di dunia sekarang ini? Semua ada, Pak. Emas berapa puluh ton antum mau, uang berapa puluh triliun antum mau, ada semuanya. Tapi itu ternyata dikalahkan oleh 2 rakaat sholat subuh. Padahal berapa menit antum melakukannya itu. Masalahnya kita ini nggak semangat, Pak. Kenapa? Iman kita ini dangkal. Kita nggak terlalu percaya kali kayak gitu-gitu. Subhanallah. Kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima adalah, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah minal kibri ila tawadhu. Berteman dengan orang-orang soleh akan membawamu dari ketakaburan menuju tawadhu. Takabur itu, Pak, jangan antum kira hanya dia merendahkan orang lain, cakapnya tinggi, bodoh-bodohi orang. Nggak hanya itu aja. Nggak hanya itu, Pak. Takabur itu yang paling tinggi adalah batrul haq wa ghamtun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu, Pak, kibir. Kibir itu takabur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibrin. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji darah, biji gandum daripada ketakaburan. Takabur itu apa? Takabur itu adalah ghamtun nas wa batrul haq, yaitu merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Ketika antum salah satunya, Pak, ini, saya ini kan orangnya, Pak, nggak ada saya rendah-rendahkan orang lain, saya baik, perkataan saya baik-baik terus, nggak pernah zolimi orang lain. Oke, Anda selamat dari satu ciri. Tapi jangan lupa ciri yang kedua, batrul haq, menolak kebenaran. Kita katakan ini, Pak, lo dalilnya, ini lo, Pak, hadisnya, ini, Pak, ayatnya, ini lo, Pak, pekerjaan para sahabat. Enggak, itu kayak saya bilang begini, subhanallah. Itu berarti dia takabur, walaupun orangnya paling baik lah, paling sopan di kampung ini, tapi dia takabur dalam kacamata syariat. Berhati-hati ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Udah kita tahu, Pak, nggak boleh motong jenggot, Pak. Nggak apa-apa lah, itu ustaz itu motong jenggot dia. Apalagi dibilangnya ustaz di YouTube itu yang terkenal itu motong jenggot dia. Pak, nggak boleh, Pak. Antum khaliful yahud, selisihi orang Yahudi. Wa'afu liha, pelihara panjangkan jenggot. Enggak, ustaz di sana. Itu namanya batrul haq. Sudah kita sampaikan, ya. Makanya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kalau antum bermajelis dengan orang-orang soleh akan membawa antum dari ketakaburan menuju tawadhu. Tawadhu itu artinya merendahkan diri, menerima kebenaran, ya, tidak menolak kebenaran, tapi dia menyerah dengan kebenaran yang dia dapatkan. Yang terakhir ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah min su'in niyah ilan nasihah. Berteman dengan orang soleh itu akan membawamu dari buruknya niat menjadi kebaikan. Nasihat itu artinya adalah iradatul khairil masuhi lahu. Itu kan maksud nasihat. An-nasihatu hiya iradatul khairil mansuhi lahu. Menginginkan kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Artinya, Pak, kalau antum memiliki teman yang soleh akan membawa antum dari buruknya niat kepada kebaikan. Begitu. Makanya kalau antum bertemu dengan orang soleh, mudah-mudahan antum tidak akan ghibah, ya. Antum tidak akan zalim kepada orang lain, tidak akan memakan harta orang lain tanpa hak, dan seterusnya. Ini dia, Pak, fungsinya enaknya kita berteman dengan orang soleh. Apalagi kita tahu berteman dengan orang soleh itu, Pak, salah satu manfaatnya, jika pun tidak bermanfaat di dunia menurut antum secara duniawi, dia akan bermanfaat di akhirat. Apa manfaatnya? Kata para ulama, dia akan bisa memberikan syafaat kepada antum setelah diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala. Nanti orang-orang soleh kan di dalam hadis disampaikan, apa permintaan kalian? Ya Allah, kami minta teman-teman kami dulu di surga, kok nggak ada di surga ini sekarang. Kata Allah, di mana mereka? Mereka ada di neraka. Keluarkan. Karena syafaat mereka ini. Makanya sebagian ulama itu nitip pesan ke murid-muridnya, Pak. Karena tawaduk mereka tentunya. Apa kata mereka? Kalau aku nanti engkau tidak dapati di surga, carilah aku. Kalau aku nanti engkau tidak dapati aku dalam surga, karena kalau manusia masuk surga kan
apa namanya ini nggak didapati, berarti nggak ada di situ dia. Carilah aku. Artinya cari ya, bisa jadi ini tawaduk mereka loh Pak, begitu maksudnya. Ketawaduan mereka ini, padahal mereka tentu akan lebih baik dari murid-muridnya gitu kan, dari sisi keilmuan, ketakwaan dan lain-lain. Tapi mereka ini bentuk tawaduknya. Begitulah pentingnya kita berteman dengan orang soleh, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nikmat menuntut ilmu ini adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Namun banyak orang Pak, banyak orang itu tidak tahu dan tidak menyadari bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kenikmatan. Nah ini masalahnya Pak sekarang. Orang tidak menyadari Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, bahwa menuntut ilmu itu adalah nikmatun 'azimatun jiddan. Nikmat yang sangat luar biasa Pak. Makanya lagi-lagi Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid Pak. Tadi kan Ighatsatul Lahfan. Dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan an-ni'matu salasatun. Nikmat itu ada 3 kata beliau. An-ni'matu salasatun. Apa aja? Ni'matun ya'rifuhal ibad. Nikmat, satu nikmat yang hamba semua tahu bahwa itu adalah nikmat. Dia punya mobil, dia punya tanah, dia punya anak, dia punya istri, dia punya usaha misalkan. Itu nikmat yang dia tahu. Ni'matun ya'rifuhal ibad. Satu nikmat yang hamba itu tahu bahwa itu nikmat dari Allah. Itu Pak yang pertama. Apa aja contohnya Ustaz? Yaitu harta yang antum miliki, kesehatan antum, ya, urusan antum berjalan dengan baik, ya, banyak teman antum misalkan. Begitu. Itu nikmat yang diketahui oleh Pak. Yang kedua, ni'matun yantadhiruhal ibad. Satu nikmat yang ditunggu-tunggu oleh seorang hamba. Mungkin selama ini dia banyak berdoa Pak. Dia berdoa ingin poligami tapi enggak juga. Dia nunggu-nunggu terus. Dia berdoa supaya dapat anak tapi enggak dapat juga. Dia berdoa supaya si Polanah itu menjadi istrinya tapi juga Polanah itu kayaknya belum selesai kuliah misalkan begitu ya. Itu nikmat yang ditunggu-tunggu. Tapi yang terakhir yang luar biasa Pak. Jadi 3 nikmat kata Ibnul Qayyim. Satu nikmat dikenal oleh seorang hamba. Yang kedua satu nikmat yang ditunggu-tunggu oleh seorang hamba. Mungkin dia ingin berhaji belum dapat nikmat, ingin dia berumrah belum cukup duit misalkan. Ini nikmat-nikmat dia ditunggu-tunggu. Masing-masing antum saya kira punya niat kan Pak. Yang antum nunggu-nunggu nikmat tapi sampai sekarang nggak datang. Contoh misalkan antum buka usaha ini, tapi kok nggak untung-untung ya, pas ngepas terus gitu misalkan begitu ya, usahanya nggak berhasil. Ditunggu-tunggunya apa ya? Ditunggu-tunggunya adalah dia berhasil dan banyak untungnya misalkan. Nah begitu ya. Itu nomor 2 Pak. Nomor yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ni'matun la yash'uruha bi annaha ni'mah. Ini berbahaya Pak. Satu nikmat yang tidak disadari oleh hamba bahwa itu nikmat. Nah ini dia Pak. Kalau tadi kan pertama nikmat yang diketahui oleh hamba, nikmat kesehatan, mobil, rumah segala macam. Yang kedua nikmat yang ditunggu-tunggunya. Yang ketiga nikmat itu sebenarnya nikmat tapi tidak disadari bahwa itu nikmat. Nah ini kacau Pak. Apa dia itu? Nikmatut talabil ilmi, nikmat menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu nikmat Pak. Masya Allah. Antum duduk di majelis ilmu itu ibadah Pak. Jadi jangan antum kira kita hanya sholat maghrib aja tadi ibadah. Bukan. Itu ibadah benar. Ini pun ibadah loh Pak. Ibadah antum sekarang ini. Yang kita nanti sampai jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Itu kita sedang beribadah kepada Allah. Tapi sayangnya kita ini nggak menyadari kita ini sedang beribadah. Sehingga nggak semangat. Sehingga ngantuk dia. Nggak bawa catatan dia. Itu dia, ya kan Pak? Misalkan begitu, ya. Itu masalahnya. Kenapa? Karena dia nggak merasa bahwa ini penting gitu loh Pak. Bahwa ini biasa-biasa aja. Ini berbahayanya begitu Pak. Ini nikmat yang sangat agung. Antum itu bisa diberikan oleh Allah SWT duduk di majelis ilmu, itu satu kenikmatan loh Pak. Gak usahkan antum paham, gak usahkan antum mengerti apa yang disampaikan. Duduknya antum aja itu sebuah kenikmatan. Allahu Akbar. Berapa banyak orang diharamkan dari majelis ilmu Pak. Bahkan sebagian orang Pak, saking mereka yang luar biasa menuntut ilmu, bahkan mereka sapar untuk menuntut ilmu. Kemarin beberapa asatidzah kita Masya Allah bersapar ada yang ke Bogor ya, di pondok pesantren Al-Ustadz Zainal Abidin hafizahullah tabaraka wa ta'ala, daurah duat nasional yang ketiga saya kira. Begitu juga dengan daurah yang dibuat oleh Ustadz Firanda misalkan.
Luar biasa Pak. Banyak ikhwan kita, ya saya mohon maaf karena kesibukan, ya tidak bisa sempat ke sana. Tapi walaupun tidak, saya mengikuti dari YouTube gitu, sebagian. Begitu Pak. Jadi maksud saya apa? Karena kenapa mereka sampai begitu Pak, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya, waktu segala macam? Karena mereka tahu pentingnya ini Pak, nikmatnya menuntut ilmu, bermajelis, duduk ya di majelis ilmu seperti ini, ikhwan dan akhwat rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Sayangnya kita ini nggak menyadari bahwa ini adalah sebuah majelis yang sangat luar biasa Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat dengan taman-taman sorga, maka berhentilah kalian. Apa itu taman-taman sorga? Halaqah dzikir, hilaqah dzikir, halaqah dzikir, halaqah ilmu yang dibacakan dalamnya qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabah radhiyallahu taala anhum warḍahum jami'an. Oleh karena itu Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, sebagaimana judul yang telah disebarluaskan di antara antum, bahwa judul kita adalah perbaikilah amalanmu di sisa usiamu. Cara memperbaiki amalan di sisa usia kita tiada lain dan tiada bukan kecuali dengan ilmu Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Antum bagaimana bisa memperbaiki amalan antum sementara caranya nggak tahu gitu loh Pak. Misal ya, antum ini biasanya bertani gitu kan, bertani ya, bertani. Tapi hasil panen antum ini nggak pernah bagus misalkan, sehingga antum mengikuti pelatihan tentang pertanian, bagaimana cara mengolah tanah untuk dijadikan lahan inilah misalkan tanaman muda untuk nanam cabai misalkan. Maka pH-nya diukur, kemudian juga tingkat ininya diukur, kemiringan lahan diukur, masya Allah. Setelah antum itu, maka antum di kemungkinan besarnya antum itu akan berhasil. Kenapa? Karena antum sudah mengambil sebab secara maksimal. Kita ini Pak nggak mengambil sebab dengan maksimal. Apa? Ibadah itu butuh ilmu Pak. Allah SWT nggak mau diibadahi tanpa ilmu. Kata para ulama, la yu'badullahu illa bil ilmi. Allah itu nggak bisa diibadahi kecuali dengan ilmu. Nggak bisa Bapak asal-asalan beribadah kepada Allah. Yang penting ibadah. Akhi, ukhti, ibadah ini mahal Pak. Nggak bisa kita asal-asalan. Harus ada SOP-nya Pak, standar prosedurnya. Ketat ibadah itu. Tapi kan orang menggampangkan. Maka hati-hati. Dalam hadis dikatakan, yusalli rajulun sittina amatan walam yaqbalallahu salatan wahidatan. Ada seorang laki-laki dia salat 60 tahun tapi tidak Allah terima meskipun satu salat. Apa masalahnya? 60 tahun dia sholat Pak. Kalau antum belum sampai 60 tahun sholat kan? Anda yakin ini? Ya, ini kan baru muka-muka apanya ini? Ya, baru-baru hijrah insyaallah taala semua ya. Insyaallah antum istiqomah insyaallah. Begitu. Nggak ada 60 tahun antum sholat. Nggak percaya Anda? Ya, Anda nggak percaya gitu. Gimana? Karena antum 15 tahun itu kan memang gak wajib sholat kan. Meskipun antum disuruh, umur 7 tahun kan disuruh sholat, umur 10 kalau nggak mau dipukul. Tapi kan itu nggak wajib karena dia belum mukallaf. Kapan dia mukallaf? 15 kalau bagi laki-laki udah mimpi basah. Kalau perempuan dia haid. Perempuan ini lebih cepat, bisa 12 bisa 9 pun ada. Tapi intinya maksud saya, kalau kayak antum laki-laki 15 tahun, di umur antum paling kalaupun ada 60 misalkan dikurang 15 baru 45 tahun antum sholat. Itu pun kalau sholat dari 15 itu. Tapi saya pun nggak ragu saya, ya agak ragu dengan keadaan yang ini gitu. Tapi biarlah antum yang tahu udah berapa tahun antum sholat. Itu aja pun nggak Allah terima. Jadi beribadah kepada Allah ini nggak boleh asal-asalan Pak, butuh ilmu. Apalagi waktu kita di dunia ini udah nggak lama Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Makanya kata para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang pernah saya sampaikan, bahwa kata beliau marahilu hayatil insan khamsah, bahwa fase-fase kehidupan manusia itu ada 5 Pak. 3 udah kita lewati. Ya, atau 2 udah kita lewati. Yang pertama, marhalatul adam, masa ketiadaan. Masa ketiadaan itu artinya antum kapan lahir? Saya tahun 2000 Ustaz. Berarti antum tahun 1999 di mana? Nggak ada Ustaz. Berarti itu namanya fase adam. Adam, ain Pak, bukan alif. Adamun, adam itu artinya tidak ada. Antum itu didahului oleh tidak ada. Itulah makhluk Pak. Kalau makhluk didahului oleh tidak ada.
Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah itu kata para ulama azaliyun la bidayata lahu. Itu azali, tidak ada permulaannya. Kalau setiap makhluk pasti ada permulaannya. Sebutkan ke saya satu makhluk yang nggak ada permulaannya. Semua pasti ada awalannya. Semua ada awalannya, Pak. Arasy itu makhluk paling besar, paling tinggi, paling berat, tapi pun ada awalannya. Dulu dia nggak ada, lalu Allah ciptakan. Kursi begitu juga. Begitu langit dan bumi, malaikat, jin, segala macam. Semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Dulu nggak ada mereka ini, lalu Allah Azza wa Jalla ciptakan, Pak. Itu dulu Adam, nah, marhalatul Adam. Kita ini dulu nggak ada. Antum tahun berapa lahir, Pak? Antum? 84. Hah? Iya. 84. 83 di mana antum? Belum ada. Ah, itu dia, Pak. Marhalatul Adam. Yang kedua kata Ibnul Qayyim, kata Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini beliau sebutkan dalam kitab beliau ketika beliau mensyarahkan Syarhu Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau punya kitab namanya Syarhu Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu punya Ibnu Taimiyah rahimahullah, tapi beliau syarahkan namanya Syarhu Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyebutkan yang kedua adalah marhalatul hamal, maralah fase kehamilan, Pak. Antum ini, kita ini kan semua menumpang di perut ibu kita, Pak. Minimal berapa? 9 bulan 10 hari atau 10 bulan lah kita katakan. Antum bayangkan, Pak, orang yang hidup di perut ibu kita itu, ya, Allah SWT mengatakan yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan ba'da khalqin fi zulumatin thalas. Allah SWT menciptakan kalian di perut ibu kalian, satu fase atau satu ciptaan kepada ciptaan berikutnya, fi zulumatin salas, pada kegelapan yang 3. Kata para ulama di antara Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan adalah zulmatul rahim, gelapnya rahim, Pak. Ya, sebelumnya beliau mengatakan zulmatul shimah, yaitu zulmatul shimah itu plasenta, kegelapan plasenta, kemudian kegelapan rahim, kemudian kegelapan perut. Inilah 3 kegelapan yang Allah SWT ciptakan manusia di situ, Pak. Fi zulumatin salas, pada 3 kegelapan. Kegelapan perut, kegelapan rahim, dan kegelapan plasenta. Apa namanya? Kulit apa, Pak? Ari-ari. Ketuban, bahasa apanya ketuban ya. Karena kan bayi itu dibungkus di mana dia? Di ketuban kan. Dalam ketuban itu dalam rahim, rahim itu dalam perut. Ah, gitu kira-kira. Maka disebut dengan tiga kegelapan, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Tapi kalau manusia waktu itu ditanya misalkan di situ, Pak, bayi, kau yakin nggak ada pesawat di dunia nanti? Nggak yakin saya. Ah, gitu. Begitulah kata para ulama, Pak, perumpamaan kita dengan akhirat. Kalau kita ditanya sekarang, nanti kuburan itu gelap dan bisa terang loh, tergantung amalanmu. Ah, nggak percaya saya. Ah, gitu kan. Sehingga orang kan buat video, nggak ada juga, mayatnya nggak diganggu-ganggu juga, Ustaz. Kain kapannya nggak koyak segala macam. Ah, gitu. Kita katakan itu itu namanya alam gaib. Alam gaib itu nggak bisa lagi diindrawi, Pak. Makanya bayi itu kalau kita katakan bayi, kau yakin nggak di dunia ini ada buah-buahan loh, ada hotel loh, ada mobil loh? Dia nggak yakin karena dunia dia kayak gitu. Antum bisa bayangkan di ketuban itu, bayi itu hidup loh, Pak, masya Allah. Hidup dengan makannya begitu, tapi hidup dia, masya Allah. Mulai kapan dia hidup? Sejak ditiupkan ruh. Kapan ditiupkan ruh? Setelah dia berumur berapa? 4 bulan di dalam perut ibunya, masya Allah. Bayi itu kita tanya nggak percaya, Pak. Sama seperti antum barangkali, kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah. Antum percaya nggak, akhi, azab kubur, nikmat kubur? Percaya nggak antum nanti dengan mahsyar, padang mahsyar, Pak? Ya, percaya dengan antum dengan mizan, dengan hisab, dengan kontorah, dengan jisir, dengan haud, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Percaya dengan itu? Percaya dengan surga yang bidadari, masya Allah, yang sangat cantik, indah jelita? Mungkin kita pun, karena kita nggak pernah ngalami, sama seperti bayi tadi, kalau ditanya dia akan menjawab enggak gitu. Tapi orang-orang yang beriman, Pak, karena sudah mendapatkan informasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ala fahmi salafil ummah, maka dia yakini dan percayai meskipun dia tidak pernah menjalaninya. Semua kita akan mati dan semua kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita, ikhwati fillah, Bapak dan Ibu rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Kemudian marhalatul salisah, fase yang ketiga adalah marhalatul dunia, Pak, yang kita sekarang ada di sini. Marhalatul dunia, Pak. Dunia, Pak, sekarang ini kita. Inilah dunia, ikhwan
Rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ad-dunya salah satu ayam. Dunia ini 3 hari aja, Pak. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, dunia ini berapa hari tadi? Berapa hari dunia ini? 3 hari, Pak. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Kata beliau yang pertama adalah, kata beliau, bil ams, yang kemarin. Dunia itu 3 hari, Pak. Pertama hari kemarin. Hari kemarin bagaimana? Lan ya'uda ilaika, nggak akan pernah balik lagi samamu. Betul nggak, Pak? Ini kita hari ini hari apa? Hari Ahad. Kemarin hari Sabtu, ya. Bisa nggak balik lagi hari Sabtu? Bisa, Ustaz, nanti ada lagi. Bukan, maksud saya hari Sabtu tanggal berapa kemarin? 12 Rajab 1446 Hijriah. Nanti hari Sabtu datang lagi, tapi Sabtunya udah beda tanggal kan? Udah tanggal 19 gitulah kira-kira. Nggak akan bisa, Pak. 1 detik yang udah berlalu nggak akan bisa. Maka kata beliau apa? Yang terlalu itu, hari yang telah lalu, faqad madha, maka sudah terlewat, Pak. Apa yang tersisa dari hari yang lewat itu? Pertanggungjawabannya, Pak. Itu dunia ini, Pak. Hari yang kedua, ghadan, besok hari. La'allaka la tudrikuhu, bisa jadi kau nggak mendapatinya, Pak. Besok, ya, besok hari Senin atau pekan depan atau bulan depan, bisa jadi kau tidak mendapatinya. Kenapa? Karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari itu ada 3, Pak. Hari yang kemarin sudah lewat, nggak akan balik lagi, Pak. Kata para ulama, nggak mungkin hari kemarin balik. Apakah bisa, ya, air susu yang sudah keluar dari dari tempatnya balik ke susunya? Nggak mungkin. Apakah bisa air mata balik ke mata? Nggak mungkin. Begitu juga lah hari yang kemarin, Pak. Mustahil dia kembali. Yang kedua, Pak, hari esok, Pak. Hari esok itu belum tentu kau dapati, bisa jadi kau mati. Hari yang ketiga, Pak, al-yawm, hari ini. Pak amal bihi, kata beliau, kau kerjakan, beramal kalau hari ini. Jadi kita ini mumpung, Pak, mumpung istilahnya, mumpung kita ini masih diberi oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah nikmat hidup, pergunakanlah, Pak, nikmat hidup ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisa-sisa usia kita ini yang nggak jelas ini, Pak. Jangan antum kira, oh saya kayaknya masih muda, Pak Ustaz, belum lagi ada 30 tahun, masih 20 tahun, masih ada jatah 40 tahun lagi atau 50 tahun lagi. Akhi, ukhti, kita nggak tahu kematian itu. Bisa jadi antum yang duluan, saya yang belakangan, atau saya yang belakangan, antum yang duluan. Nggak ada masalah, ya, nggak masalah, Pak. Karena siapa yang ngatur tentang ini, Pak? Allah. Antum kira antum saya jaga kesehatan, Pak Ustaz. Justru antum yang duluan dipanggil oleh Allah. Justru antum yang duluan. Maka, Pak, hari ini pergunakan. Karena kita setelah ini, Pak, kemana kita? Ke alam barzakh, itu fase yang keempat. Alam barzakh, Pak. Barzakh itu artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Itu namanya alam kubur. Alam barzakh, alam kubur sama. Yang kelima setelah alam barzakh adalah alamul akhirat. Ini 2 ini akan kita jalani, Pak. Segera kita akan menuju ke sini. Mau nggak mau, siap nggak siap, antum akan menuju ke sini. Alam barzakh dan alam akhirat. Ini kita sudah, Pak, ibaratnya sudah mulai di ujung, Pak. Apalagi dengan usia antum yang sudah mulai sedikit tua. Hal ja'al adzan? Khalas? Baik, Pak, nanti kita lanjutkan lagi setelah kita selesaikan tadi marhalatu hayatul insan, yaitu fase kehidupan manusia. Ada berapa tadi, Pak, sebelum kita tutup? Ada 5. Yang pertama marhalatul adam, masa ketiadaan, masa hamil, masa dunia, masa barzakh, dan masa akhirat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.